Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, setelah Zuo Qixing menggunakan teknik Flying Spirit Slash miliknya, dengan cepat, dia langsung menebas leher Lin Xiu menggunakan pedangnya, sehingga, darah yang deras pun mengalir keluar dari leher Lin Xiu. Kemudian, setelah berhasil menebas leher Lin Xiu, Zuo Qixing pun langsung menendangnya, sehingga, Lin Xiu pun terhempas dengan darah yang terus mengalir dari lehernya. Tentu saja, Zhang Yin dan yang lainnya pun langsung berteriak histeris, setelah melihat darah yang mengalir deras dari leher Lin Xiu, dan berkata, "Oh tidak, kakak Lin Xiu, apakah dia sudah mati?" Tapi berbeda dengan Luo Yi, dia terlihat sangat tenang, dan berkata, "Apa-apaan teriakan kalian itu? Lihatlah dengan jelas, orang itu belum mati." Sama halnya dengan Zhang Yin, Tian Zizhen pun sangat terkejut melihatnya, dan berkata, "Mustahil, orang itu tidak mungkin berakhir begitu saja kan?" Ouyang Hang menjawab, "Mana mungkin dia mati dengan mudah? Tidakkah kau merasakannya, bahwa nafasnya masih ada? Dia benar-benar orang yang sulit dihadapi, dan dia tidak mungkin mati semudah itu." Kembali lagi ke arena pertandingan, Zuo Qixing pun menonaktifkan teknik Source Concealment miliknya, setelah dia merasa telah berhasil membunuh Lin Xiu, dengan menebas leher Lin Xiu sehingga darahnya pun mengalir dengan deras. Kemudian, tubuh Lin Xiu pun langsung berubah menjadi kepulan asap yang sangat tebal, dan membuat Zuo Qixing terkejut melihatnya, sehingga langsung mengambil langkah mundur ke belakang. Lalu, Zuo Qixing berkata, "Sialan, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi kepulan asap yang tebal, apakah yang telah aku bunuh tadi hanyalah Bunshin dari bajingan itu?" Kemudian, sambil menyembunyikan hawa keberadaannya, Lin Xiu sudah berada tepat di belakang Zuo Qixing, dan bersiap untuk menyerangnya dari belakang, menggunakan teknik tombak hujan es miliknya, dan Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Teknik Mirror Doppelganger memanglah sangat berguna, teknik itu bisa menyelamatkanku dari kematian satu kali, tetapi cooldown untuk bisa digunakan lagi sangatlah lama." Tapi, sesaat sebelum Lin Xiu berhasil melancarkan serangan diam-diam, Zuo Qixing pun menyadari keberadaan Lin Xiu di belakangnya, dan langsung berbalik, untuk menangkis serangan teknik tombak hujan es yang dilancarkan oleh Lin Xiu. Kemudian, salah satu serangan Lin Xiu pun berhasil mengenai bahu Zuo Qixing, dan membuatnya berteriak kesakitan dengan keras, meskipun dirinya telah menyadari lebih awal, serangan diam-diam yang coba dilancarkan oleh Lin Xiu kepadanya. Lalu, wajah Zuo Qixing pun langsung berubah menjadi pucat, dan mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajahnya, setelah serangan tombak milik Lin Xiu berhasil menusuk bahunya. Rupanya, serangan tombak Lin Xiu tidak hanya menusuk bahu Zuo Qixing, tetapi serangan Lin Xiu itu berhasil menembus bahunya sampai ke belakang, dan Zuo Qixing pun langsung terdiam, karena dirinya kesulitan bergerak, setelah serangan tombak hujan es milik Lin Xiu menancap di bahunya. Tentu saja, orang-orang pun sangat terkejut melihat kejadian itu, dan berkata, "Zuo Qixing benar-benar tertusuk di bahu kirinya, Lin Xiu kali ini pasti akan menang." Temannya menambahkan, tidak terpikirkan sebelumnya bahwa ketua kelas pemula dari kelas 10 Akademi Selatan, ternyata bisa mengalahkan ketua kelas jenius dari kelas 1 Akademi Selatan. Orang di sebelahnya menjawab, tapi masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan, hanya bahu kirinya saja yang berhasil ditembus oleh tombak Lin Xiu, dan kemenangannya masih belum bisa dipastikan. Kembali lagi ke arena pertandingan, meskipun bahu kirinya sudah ditusuk oleh Lin Xiu sampai menembus ke belakang, tetapi Zuo Qixing belum mau menyerah, dan langsung menggenggam dengan erat tombak Black Owl milik Lin Xiu itu. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan bertanya-tanya di dalam hatinya, dengan apa yang akan dilakukan oleh Zuo Qixing, setelah menggenggam erat tombak Black Owl miliknya, dan mengalirkan energi spiritual dari tangannya. Kemudian, Zuo Qixing menguatkan otot-otot yang ada di sekitar bahunya, lalu berkata, "Hehe, jangan pikir, kau bisa mengalahkanku dengan cara seperti ini,
meskipun kau telah berhasil menusuk bahu kiriku, tetapi belum tentu kau bisa mengalahkanku semudah ini." Mendengar itu, Lin Xiu pun kembali bertanya-tanya di dalam hatinya, dengan apa yang coba dilakukan oleh Zuo Qixing yang malah terlihat masih penuh semangat, meskipun bahu kiri Zuo Qixing telah ditusuk oleh tombak Black Owl miliknya. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Ini racun, apa kau benar-benar telah menggunakan racun, hanya untuk mengalahkanku? Sialan, jika aku tahu itu dari awal, aku tadi seharusnya menusuk matamu, bukannya hanya menusuk bagian bahumu saja." Tetapi Zuo Qixing malah tertawa dengan keras, lalu menjawab, "Haha, asalkan aku bisa menang darimu, aku tidak peduli bagaimanapun caranya, meskipun aku harus menggunakan racun sekalipun." Lalu, Zuo Qixing pun berhasil menghempaskan Lin Xiu yang sudah keracunan. Akibat Zuo Qixing mengalirkan racunnya lewat tombak Black Owl, sehingga Lin Xiu pun melepaskan tombak Black Owl miliknya dari genggaman tangannya. Setelah itu, Zuo Qixing pun menancapkan pedangnya terlebih dahulu di lantai arena pertandingan. Kemudian, Zuo Qixing mencoba mencabut tombak Black Owl milik Lin Xiu yang tertancap di bahunya menggunakan kedua tangan. Meskipun itu beresiko menyebabkan Zuo Qixing mengalami pendarahan yang hebat. Lalu, sambil berteriak dengan keras, Zuo Qixing pun berhasil mencabut tombak Black Owl milik Lin Xiu yang tertancap di bahunya, dan darah pun mengalir deras keluar dari bahunya yang sudah berlubang itu. Setelah itu, Zuo Qixing pun melemparkan tombak Black Owl milik Lin Xiu ke belakang, dan menghentikan pendarahannya dengan energi spiritual miliknya, lalu berkata, Karena kau sudah kehilangan senjatamu, aku juga tidak akan menindasmu menggunakan senjataku, karena jika aku melakukannya, aku akan disebut orang yang suka menindas yang lebih lemah oleh para netizen." Kemudian, Zuo Qixing kembali menggunakan teknik Source Concealment miliknya, dan kembali berkata, "Tapi selanjutnya, aku akan menggunakan tinjuku ini, untuk menghancurkan semua tulang-tulang yang ada di seluruh tubuhmu," ucap Zuo Qixing, sambil mengeluarkan teknik tinju Black Dragon Annihilation. Lalu, Zuo Qixing pun melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Lin Xiu, yang membuat Lin Xiu berteriak kesakitan dengan sangat keras, karena dia tidak sempat untuk menangkis serangan bertubi-tubi, yang dilancarkan oleh Zuo Qixing kepadanya. Kemudian, sambil berusaha menangkis serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Zuo Qixing itu, yang membuat Lin Xiu memuntahkan darah dari mulutnya, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Sialan, racun di dalam tubuhku memanglah tidak mematikan, tapi itu membuatku lelah dan tidak berdaya, aku sama sekali tidak bisa menghindari serangannya." Lalu, Zuo Qixing melancarkan serangan telak tepat di dagu Lin Xiu, dan Lin Xiu pun langsung terpental ke atas, sambil berteriak kesakitan dengan keras. Tak cukup sampai di situ, Zuo Qixing kembali menerjang ke arah Lin Xiu, yang terbaring tak berdaya di lantai arena pertandingan, untuk melancarkan serangan penghabisan, dan Zuo Qixing pun berkata, "Lin Xiu, aku akan menghabisimu dengan serangan terakhirku ini." Kemudian, Zuo Qixing pun langsung menghantam tubuh Lin Xiu dengan sangat keras, sehingga lantai arena pertandingan pun menjadi hancur, dan ledakan yang sangat keras pun terjadi di sana. Melihat itu, para penonton pun terkejut, dan berkata, "Apakah pertarungannya sudah berakhir? Sebenarnya, teknik tinju apa itu? Daya penghancurnya sangatlah luar biasa." Orang di sebelahnya menjawab, "Aku hanya tahu bahwa teknik pedang Qixing sangat hebat, tapi tidak kusangka, teknik tinjunya juga memiliki daya penghancur sebesar ini." Kembali lagi ke arena pertandingan, di mana Zuo Qixing terlihat masih bisa berdiri dengan tegak, sementara Lin Xiu, dia terbaring di antara puing-puing lantai arena pertandingan. Zuo Qixing berkata, "Jika kau terkena serangan pukulanku ini, meskipun kau tidak mati, kulitmu pasti akan terkelupas, dan mungkin kau harus berbaring di kasur rumah sakit selama setengah tahun." Rupanya, Lin Xiu masih tersadar, dan tidak pingsan setelah terkena serangan telak dari Zuo Qixing, dan berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian, Lin Xiu pun membayangkan wajah teman-teman sekelasnya, dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh kalah. Aku mewakili seluruh murid kelas 10 Akademi Selatan. Jika aku kalah, mereka masih akan diolok-olok sebagai kelas yang tidak berguna. Tidak ada pilihan lain lagi, aku harus menggunakan cara ini." Sistem, buka kunci gen tingkat kedua. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Kunci gen, apakah Anda ingin membuka kunci gen tingkat kedua?"
Lin Xiu menjawab, "Yah, aku akan membukanya." Lalu, sel-sel di dalam tubuh Lin Xiu pun bergejolak, karena mulai melakukan proses evolusi, dan mata Lin Xiu pun berubah menjadi merah, serta otot-otot yang ada di wajahnya pun mengembang. Lin Xiu kembali berkata di dalam hatinya, meskipun selama proses membuka kunci gen, ada kemungkinan tertentu yang bisa menyebabkan kematian, tapi aku hanya bisa bertaruh sepenuhnya kepada keputusan yang sangat beresiko ini. Kemudian, setelah sistem membuka kunci gen tingkat kedua, Lin Xiu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras, karena sel-sel di dalam tubuhnya berevolusi, hanya demi mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari yang dimiliki oleh Lin Xiu saat ini, untuk bisa mengalahkan Zuo Qixing yang sudah meracuninya. Lalu, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat prosesnya, Lin Xiu kembali berkata di dalam hatinya. Pantas saja, sistem menyebutkan ada peluang tertentu untuk menyebabkan kematian, rasa sakit semacam ini, benar-benar akan membuat orang yang masih hidup merasakan kesakitan, sampai akhirnya dia mati. Melihat Lin Xiu yang mengerang kesakitan dan berteriak dengan keras, Zuo Qixing pun heran dengan apa yang terjadi kepada Lin Xiu, dan berkata, "Apa yang terjadi kepadanya?" Dia berteriak dengan sangat histeris, dia terlihat seperti menderita hingga hampir gila. "Aku rasa, efek racunku tidak seampuh itu kan?" Sementara di sisi arena pertandingan, Nan Zhenjun pun sangat khawatir melihat keadaan Lin Xiu, dan berkata, "Kepala Akademi, Lin Xiu bertingkah aneh, dan seperti dia sedang menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, kita perlu memberikan pertolongan darurat sekarang juga, tolong izinkan aku untuk menolongnya." Tapi, Kepala Akademi menolak permintaan dari Nan Zhenjun, dan menjawab, "Itu tidak perlu, karena dia baik-baik saja." Tentu saja, Nan Zhenjun pun merasa heran dengan perkataan dari Kepala Akademi, yang malah mengatakan bahwa Lin Xiu baik-baik saja. Kepala Akademi berkata di dalam hatinya, rasa sakit seperti ini, tampaknya, dia sedang berusaha menerobos ke tingkat selanjutnya. Dia pria kecil yang aneh, metode kultivasi macam apa yang sebenarnya dia latih selama ini? Tidak heran, kenapa gadis Baili Haolin itu bahkan rela memberinya tombak Black Aun, yang merupakan harta tingkat negara. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat kepada player, Anda telah berhasil membuka kunci gen tingkat kedua." Dan terlihat energi spiritual yang meluap-luap di sekitar Lin Xiu, yang sekarang Lin Xiu tidak terlihat lagi kesakitan seperti sebelumnya, dia hanya menghela nafas panjang, yang menandakan Lin Xiu telah berhasil melewati sesuatu yang sangat sulit. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Zuo Qixing, bukankah pertarungan tadi itu sangat menyenangkan? Karena kau telah melancarkan serangan bertubi-tubi sebelumnya kepadaku, maka, sekarang adalah giliranku untuk melancarkan serangan balik, di episode selanjutnya."